Halo adik-adik, Shalom, salam jumpa dalam Tuhan Yesus, baku dapa lain yang kakak pengasuh dalam kegiatan sekolah minggu tunas pekabaran Injil, terkhususnya bagi anak-anak jenjang remaja 1 yang diberkati oleh Tuhan. Katong akan melanjutkan katong punya materi untuk pertemuan yang ke-18 di bawah pokok bahasan yang sama, Eklesiologi GPM, dan katong punya sub pokok bahasan yaitu persembahan hidup. Katong punya pembacaan firman yang terambil hari ini dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma 12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Memulai katong punya aktivitas di hari ini, mari katong berdoa. Mari katong berdoa adik-adik. Tuhan Yesus Allah yang hidup, di hari ini katong akan memulai dengan kegiatan sekolah minggu. Kiranya ibadah yang akan katong lakukan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau dijaga oleh tuntunan Roh Allah yang kudus. Katong juga akan membaca sedikit dari berita firman Tuhan. Kiranya apa yang katong baca, apa yang katong dengar dapat katong lakukan dan dapat katong maknai dalam katong punya hidup dari hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, mari katong baca Alkitab sama-sama. Roma 12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua di bawah perikop persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, kita akan masuk di dalam materi. Pengertian persembahan hidup. Ketika kita berbicara tentang persembahan hidup, maka terlebih dahulu harus dipahami arti persembahan dan hidup. Persembahan secara umum berarti memberikan, mengatakan atau memberitahukan, menyampaikan sesuatu dengan hormat. Dan hidup di sini bukan dalam pengertian lawan daripada mati, tetapi hidup dalam pengertian jalannya kehidupan atau keperluan guna menunjang kehidupan, yaitu seluruh eksistensi keberadaan manusia, seluruh pikiran, hati, perkataan, sikap, dan perbuatan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, persembahan hidup artinya memberikan seluruh eksistensi manusia dengan hormat kepada Allah. 2. Makna persembahan hidup. Kita harus tahu bahwa hidup itu adalah pemberian atau anugerah Allah, karena Allah sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Itu berarti hidup ini kita persembahkan kepada Allah. Persembahan hidup bukan berarti kita harus mati konyol, tapi persembahan hidup ialah mempersembahkan seluruh diri manusia secara utuh dan total pada Allah dalam seluruh aspek hidupnya. Tidak terbatas pada waktu atau ruang tertentu saja, yaitu seluruh hati, pikiran, perkataan, perbuatan, sikap, dan perilaku kita berikan dengan rasa hormat dan rasa takut pada Allah. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan dalam hidup dan karya kita haruslah yang terbaik pada Allah, yang terwujud nyata pada sesama manusia kita. Persembahan hidup orang Kristen secara utuh dan total kepada Allah itu merupakan persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita harus meresponi kasih atau kemurahan Allah dengan memberi seluruh dirinya secara total dalam seluruh aspek hidupnya. Tidak setengah-tengah atau asal-asalan kepada Allah. Dan satu hal yang harus dipahami juga, bahwa kita yang hidup di dalam dan karena anugerah Allah harus dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini penting agar dalam mempersembahkan hidup kita tidak keliru dan salah. Iya adik-adik, katong telah selesai untuk pertemuan yang ke-18. Dan untuk mengakhirinya, mari katong satu di dalam doa syukur. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah pengasih, Allah penyayang, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setia. Di hari Minggu ini Bapa, kami selaku pengasuh dan anak-anak jenjang remaja 1 telah menyelesaikan tugas kami dalam kegiatan sekolah minggu tunas pekebaran Injil. Kiranya apa yang telah kami lakukan bermanfaat bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga di hari ini selalu meminta untuk Tuhan, agar kedua tangan Tuhan yang berbekas paku memberkati kami, keluarga kami, sesama kami, teman-teman kami, dimanapun kami semua melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu menjaga dan merawat kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, ini merupakan doa kami Bapa. Jangan pernah meninggalkan kami dan selalu tuntun langkah kaki kami. Amin. Ya adik-adik, katong telah selesai untuk pertemuan yang ke-18. Kiranya apa yang telah kakak Pangu sampaikan
bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih dan shalom.